Mas Ivan batubara bahwa kehadiran PHRI memang di Sumatera Utara ini sangat cukup penting. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pariwisata Indonesia ini saat ini dijadikan leading sektor. Ini adalah laporan juga kepada Pak Gubernur bahwa pemerintah pusat memandang pariwisata ini yang akan memberikan kontribusi yang nantinya diharapkan menjadi kontribusi terbesar selain daripada output dari barang-barang komoditas. Dan di pariwisata ini Bapak dan Ibu yang kami sampaikan bahwa efek daripada kemajuan pariwisata itu tidak hanya dinikmati oleh pelakunya saja, para pemilik hotel atau restoran, tapi justru pada seluruh masyarakat luas. Jadi kalau tadi Pak Yanto Sofyan menyampaikan bahwa menurut WTO ikutan daripada bisnis pariwisata itu ada 185 supply chain, dan itu menyangkut seluruh kepentingan UKM, dan di sana ada petani dan nelayan. Jadi Pak Gubernur, mungkin kami sangat mengharapkan dukungan Bapak untuk betul-betul mendukung kemajuan daripada PHRI Sumatera Utara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan bahwa BPP PHRI itu mempunyai suatu parameter Key Performance Index indicator bahwa kita itu pertama adalah patokan parameternya adalah pertama bagaimana kita bisa meningkatkan occupancy rate seluruh hotel kita dalam taraf yang menguntungkan. Kedua adalah bagaimana kita mengendalikan biaya, dan ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia, yaitu dengan melalui uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah seberapa besar kita bersama-sama dengan pemerintah bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendorong tumbuhnya industri pariwisata. Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga kami laporkan bahwa beberapa hari yang lalu kami telah mengadakan pertemuan dengan pihak Garuda Indonesia dan juga Citylink, karena mereka satu anak perusahaan. Dan di dalam program yang kami sampaikan bersama dengan Direksi Garuda adalah kami akan membuat suatu program yang kita sebut adalah program bundling. Bundling itu artinya adalah menyatukan sinergi dari dua kekuatan kita. Maskapai penerbangan punya kursi pesawat dan kita punya kamar tidur. Nah, ini akan kita gabungkan, dan ini akan kita tujukan terutama adalah pada saat low season. Jadi ini juga akan menjawab kegambangan kita kemarin, karena kita mungkin terlalu banyak anggota kita bergantung dari pasar pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, begitu ada masalah sedikit lalu semuanya menjadi terganggu. Nah, ini yang kita akan kedepankan. Kita harus membuat pariwisata ini menjadi satu satuan gerakan, tidak saja dengan dunia penerbangan, kita juga menjadi erat dengan teman-teman di dunia e-commerce untuk melakukan booking engine bersama. Dan juga yang terpenting yang juga kami sampaikan kepada Pak Gubernur, bahwa yang tidak kalah seriusnya kita tangani adalah masalah destinasi wisata. Inilah yang menyebabkan kenapa tujuan kita itu tidak beranjak dari angka di bawah 10 juta. Jadi hari ini kita baru mencapai 9,4 juta wisatawan mancanegara, dengan kira-kira devisa yang diperoleh adalah 10 miliar dolar, atau rata-rata per turis itu menghasilkan 1.100 US dollars per harinya. Nah, ini kita harus dorong lebih besar, dan tadi disebutkan oleh Pak Riani juga, Sumatera Utara menduduki posisi yang sangat strategis dalam kaitan cross border. Jadi kalau di Thailand itu sekarang turisnya sudah 25 juta, di Malaysia itu 28 juta, di Singapura 15 juta, maka rasanya adalah ada yang salah di negara kita ya, karena apa cuma 9,4. Dan yang paling sedih lagi adalah Sumatera Utara yang cross border sama mereka tapi cuma 200 ribu ya. Nah, ini challenge untuk teman-teman PHRI nanti pengurus yang akan datang, bagaimana bisa menyelesaikan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kami sangat mengetahui kiprahnya Pak Gubernur dan sebenarnya, dan juga kami sangat mengetahui juga sepak terjangnya Pak Ivan Batubara. Jadi saya mendapatkan keyakinan dengan dukungan para pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera
target yang kita sepakati dengan pemerintah, yaitu nanti 2019 kita akan mencapai kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dan kunjungan wisata dan pergerakan wisatawan domestik 275 juta orang. Rasanya bukan hal yang mustahil kita peroleh. Catatan mengenai destinasi wisata, Bapak Gubernur, perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga akan mengajak teman-teman stakeholders lain, perusahaan-perusahaan lain, untuk kita bersama-sama melestarikan, merawat daripada tempat-tempat destinasi wisata tersebut. Kami yang berpikir di sini adalah bagaimana kita melakukan pelestarian Danau Toba. Karena kalau kita bicara yang namanya Sumatera Utara, pasti yang kita yang pertama adalah Danau Toba. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan juga tentu kita rame-rame, kita gotong royong, kita akan kembalikan Danau Toba menjadi tempat tujuan wisata yang terbaik. Kalau kita melihat daerah lain yang mungkin bisa jadi referensi, Bapak mungkin tahu yang juga karena Batu, kira-kira 10 tahun yang lalu sebelum kami di Pohong menjadi wali kota di sana, kota Batu itu adalah kota yang di tempat pegunungan, iklimnya sejuk, tapi sudah meredup. Orang udah malas ke Batu dengan konotasi segala macam, pokoknya malas lah yang namanya wisatawan. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian saat ini berkunjung ke Batu, bisa dilihat bahwa kota tersebut sekarang sangat hidup dan menjadi salah satu penggerak pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kita bicara Batu, Kabupaten tingkat 2 itu Kota Madiun. Saya yakin pasti di sini akan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga sedikit menyinggung mengenai masalah apa yang disampaikan oleh Pak Prianto tadi mengenai pencabutan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Alhamdulillah memang kami BPP ya baru 1 bulan, kurang 1 bulan lebih sedikit, bisa meyakinkan pemerintah untuk segera mencabut itu, karena memang kondisinya yang namanya spending government itu memang diperlukan sebagai stimulus. Namun demikian, mungkin juga catatan bagi Bapak Gubernur dan jajarannya bahwa permen dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara tersebut kiranya perlu dilanjutkan dengan petunjuk teknis standar operasional prosedurnya yang nanti tentunya dari kantor Mentan juga akan berkoordinasi dengan jajaran Bapak. Ini juga penting karena kemarin itu memang agak keliru Pak, jadi ada permasalahan yang ya agak salah-salahan gitu. Jadi sebetulnya pola anggaran kita ini juga kurang tepat menurut kami, karena siapa kementerian atau lembaga yang atau pemerintah daerah yang tidak bisa membelanjakan dananya, maka kena penalti tahun berikutnya itu dikurangi. Nah, itulah akibatnya terus bikin kegiatan-kegiatan yang kurang tepat, dan itu biasanya diarahkan itu kepada bagian kami Pak, hotel dan restoran ya, itu akomodasi. Jadi kemarin kita sudah kepada Pak Menteri, udah besok ini jangan salah-salahan, kita bikin fakta integritas saja. Kami anggota PRI, PRI akan menjaga anggota kami dan pemerintah juga menjaga aparatnya, sehingga nanti kalau ada terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, polusi dan sebagainya, maka kita saling menjaga. Nah, ini akan kami selesaikan dalam suatu fakta integritas dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan memang kami menyampaikan kepada Pak Menteri, karena ini mengikat institusi kami, maka kami minta pemerintah kalau bikin kegiatan harus ditempatnya anggota PRI. Jadi juga memberikan teman-teman untuk menjaga komitmen bersama ini Pak, menjaga supaya jangan ada tuduhan ataupun prasangka bahwa terjadi permainan anggaran malah dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kandidat yang setelah bertemu dengan kami tiga-tiganya di Jakarta. Mungkin saya juga mohon berdiri urut dari yang senior Pak Jamaludin. Di mana Pak Jamaludin? Lalu yang kedua Ibu Ida. Yang paling cantik. Satu lagi
yang paling muda Pak Denny Satya. Ketika beliau ini kami sudah ketemu di Jakarta Pak. Intinya saya cuma titip pesan, monggo berkompetisi silahkan berkompetisi, tapi pokoknya nanti yang menang harus bisa ngayomi anggotanya, yang kalah harus mendukung. Jadi jangan ikut-ikutan tempat lain yang gontok-gontokan gak jelas. Itu ya, karena kesatuan kita sangat dibutuhkan. Tadi saya bilang kita masa di Kento, Thailand, Malaysia, Singapura yang jumlah sukses itu banyak, kita cuma 200.000. Ya siapapun nanti yang jadi ketuanya, kalau enggak lebih dari kalau tidak bisa mencapai lebih dari apa yang sampai sekarang, wah itu dirasa kita dari BPP mesti tetap keras. Ini semangat semangat kita memberikan motivasi teman-teman, dan saya yakin nanti setelah kita kerjasama dengan penerbangan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan juga dengan penerbangan-penerbangan yang lain. Dan memang kami mencoba keras untuk memulai ini bulan Ramadan nanti.